Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Yang kami muliakan para tokoh agama, tokoh masyarakat, para sesepuh di lingkungan Masjid Al-Hidayah, imam masjid, para pengurus masjid, adik-adik remaja masjid, ibu-ibu anggota majelis taklim yang kami banggakan. Mudah-mudahan kita semua insyaallah sudah lewat pertengahannya. Beberapa malam lagi kita akan menjalankan ibadah puasa dan ibadah lainnya di dalam bulan suci Ramadan. Justru mari kita seharusnya bertambah semangat. Kenapa? Karena setelah pertengahan sampai menjelang akhir, di situ ada harapan besar, di mana tadi Pak Imam kita juga sholat Isya membacakan surat Inna anzalnahu fi lailatul qadr, bahwa di dalam bulan suci Ramadan ini telah diturunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Makanya yang membuat bulan suci Ramadan mulia itu adalah salah satunya karena memang diturunkan Al-Quran, dan sebagai penghormatan kepada Al-Quran, maka setiap tahun di dalam setiap bulan suci Ramadan umat Islam diberi hadiah oleh Allah untuk berburu fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan di dalam setiap malam pada malam-malam Ramadan. Makanya seharusnya ini masjid tambah mau berakhir itu harusnya tambah penuh. Ya, di beberapa negara lain yang memahami masalah ini justru tambah penuh. Di kita juga mudah-mudahan, saya juga alhamdulillah keliling masjid ada yang tambah penuh, ada juga yang tambah berkurang, dinamika ya. Tetapi kita doakan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang lain yang tidak sempat hadir pada malam hari ini, tetap mereka menjalankan qiyamul lail di rumahnya masing-masing. Bapak Ibu sekalian, dalam salah satu ayat Al-Quran Allah menyampaikan Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnas, bahwa Al-Quran ini diturunkan oleh Allah di dalam bulan suci Ramadan itu pada hakikatnya adalah untuk memberi petunjuk kepada umat manusia. Supaya apa? Ini kalau kita rangkum ya, itu bisa kita mengambil di dalam salah satu surat pendek. Sebenarnya intinya agar umat manusia ini tidak menyesal nantinya, itu setidaknya mengikuti apa yang Allah katakan di dalam surat Wal Asri saja. Wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa, demi waktu yang terus bergulir. Ada juga yang menerjemahkan, menafsirkan demi waktu asar, karena memang adalah waktu pergantian hari. Sesungguhnya manusia itu ada dalam penyesalan. Yang pertama, kecuali illal ladzina amanu. Ya. Kita manusia ini akan mendapatkan penyesalan yang sangat luar biasa. Agar tidak menyesal, kata Allah, yang pertama harus amanu, harus beriman. Yang sudah beriman harus mempertahankan keimanannya. Yang imannya masih lemah harus memperkuat imannya. Nah, inilah Al-Quran diturunkan oleh Allah melalui Rasulullah SAW. Tujuan yang pertama sekali adalah
pada hakikatnya juga ingin mengembalikan umat manusia dari kesesatan, karena mereka pada saat itu banyak yang sudah menyembah selain Allah. Ada yang menyembah berhala, menyembah matahari, menyembah macam-macam. Itulah sebabnya ingin mengembalikan agar mereka ini sadar bahwa sesungguhnya Tuhan alam pencipta ini adalah Allah yang berhak disembah. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun, kata Allah. Wahai manusia, ini bukan wahai orang beriman lagi, Pak. Ya ayuhan nas, wahai manusia, ibudu, sembahlah olehmu semuanya. Rabbakumul ladzi, Tuhanmu yang khalaqakum, telah menjadikan kamu, walladzina min qablikum, dan telah menjadikan orang-orang sebelum kamu. La'allakum tattaqun, supaya kalian semua menjadi orang yang bertakwa. Nah itu, jadi supaya manusia ini sadar, kembali menyembah kepada Allah semua. Karena ini adalah ajaran tauhid yang awal pertama kali dibawa oleh Nabi Adam alaihissalam. Kemudian tadi ujungnya adalah tattaqun. Ini sesuai juga dengan surat Al-Asri. Wa amilus solihati, yang kedua, agar kita tidak menyesal, tidak merugi nantinya, harus beramal soleh, harus berbuat baik. Lebih-lebih di dalam bulan suci Ramadan, kesempatan buat kita bisa beramal soleh dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Karena banyak pahala yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi kalau ketemu dengan Lailatul Qadar. Bayangkan Bapak Ibu, Lailatul Qadri khairu min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan kali berapa tahun kira-kira itu? 83 tahun lebih. Jadi kalau kita pas kena dapat Lailatul Qadar, pada saat itu kita lagi berbuat baik, ya, macam-macam apa saja perbuatan baik kita itu. Nanti saya sampaikan yang pas sesuai dengan Rasulullah amalkan. Itu pas kena, maka akan dilipatkan pahala kita. Nah ini memang sebagian ahli tafsir, kenapa kok sampai seperti itu Allah murahnya sama kita. Ini salah satunya untuk mengimbangi pahalanya orang-orang terdahulu yang umurnya ratusan tahun. Kalau kita umurnya rata-rata 60-70 itu sudah sangat luar biasa. Makanya kita bersyukur Bapak Ibu, amalan kita itu banyak sekali dilipat gandakannya oleh Allah. Sholat jamaah walaupun bukan bulan suci Ramadan dalam masjid 27 kali. Kalau bersedekah ya kita berlipat ganda lagi pahalanya. Baca Quran 1 huruf 10 kebaikan. Kata Sayyidina Ali, kalau dalam kondisi berwudu suci 20 kebaikan. Masya Allah. Lebih-lebih di dalam bulan suci Ramadan. Apa saja yang Rasulullah amalkan dalam bulan suci Ramadan? Yang pertama qiyamul lail, sholat malam. Seperti kita saat ini kita sedang sholat malam. Boleh ya, sholat malam itu mulai maghrib itu sudah masuk, kita dihitung qiyamul lail. Sholat isya juga, sholat tarawih juga. Kalau bapak ibu pulang dari sini misalnya mau sholat hajat, itu juga qiyamul lail. Sholat tasbih juga boleh, tahajud juga boleh, sampai subuh itu masih masuk qiyamul lail. Yang kedua, Nabi juga rajin iktikaf di masjid. Makanya saya mengajak bagi yang belum niat iktikaf, silakan. Nawaitul iktikafi fi hadzal masjidi lillahi ta'ala. Dalam hati boleh diucapkan, tapi hatinya juga harus ngomong. Saya berniat iktikaf dalam masjid ini karena Allah. Iktikaf itu diam di masjid. Apalagi kalau sambil beramal. Sambil sholat, sambil zikir, sambil baca Quran, sambil tafakur, luar biasa banyak pahala. Kemudian apalagi Rasulullah banyak-banyak baca istighfar Bapak Ibu. Meskipun Rasulullah itu jamin tidak ada dosanya, pasti masuk surga, tapi beliau
selalu baca istighfar. Apalagi kita yang ya rasa-rasa saja. Ada enggak dosa kita? Ada Bu? Ada enggak yang tidak punya dosa di sini? Coba yang tidak punya dosa acungkan tangan. Nah, bapak-bapak juga enggak. Saya juga enggak berani Pak ya. Kita pasti kita namanya manusia biasa, tidak dimaksum, tidak ada yang mencegah. Kalau Rasulullah ada yang mencegah kalau berbuat dosa. Tapi kita tidak ada, makanya banyak-banyak baca istighfar. Berdoa juga Bapak Ibu. Ya, doa bulan suci Ramadan itu yang sering dibaca. Allahumma innaka afuwan tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma ya Allah, innaka sesungguhnya engkau afun, maha pemaaf, tuhibbul afwa, engkau senang, mencintai, memaafkan. Fa'fu anna, maka maafkanlah aku ya Allah. Maafkanlah kami ya Allah. Nah itu supaya kita sudah baca istighfar, baca doa juga seperti itu, insya Allah dimaafkan oleh Allah. Dan tinggal nanti Bapak Ibu, dosa-dosa kita dengan sesama manusia ini, mari kita saling memaafkan satu sama lain. Kalau masih ada dendam, masih ada jengkel, selesaikan. Supaya jangan sampai dibawa ke akhirat nanti. Wa tawassaw bil haqq. Yang ketiga, mari kita berwasiat, kita menegakkan kebenaran dan berwasiat tentang kebenaran. Yakni kita sedikit demi sedikit Bapak Ibu. Walaupun Bapak Ibu misalnya tidak menjadi penceramah seperti kami ya, tapi bisa berwasiat kepada anak, kepada tetangga. Itu juga sama berdakwah ya. Karena salah satu ciri baiknya umat Islam itu adalah amar ma'ruf nahi mungkar, saling mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran. Semampu kita, syukur-syukur kalau ada yang bisa menyampaikan khutbah, ceramah, nulis ya dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, wa tawassaw bis sabr. Agar kita tidak menyesal, kata Allah, bersabar Bu. Ini kenapa sabar masuk di sini sangat luar biasa. Karena hidup di dunia ini akan banyak godaan, akan banyak cobaan. Ya, kita yang kadang-kadang tadinya alim, senang ke masjid, kadang-kadang ada dicoba, misalnya yang remaja, tadinya rajin, tiba-tiba putus cinta, langsung malas ke masjid. Ya, bisa saja ibu-ibu atau kita bapak-bapak, tadinya rajin ke masjid, berdoa, minta banyak rezeki, minta sesuatu. Begitu misalnya belum dikabul, putus asa, langsung tidak pernah ke masjid lagi. Inilah yang dapat kami sampaikan ya. Mudah-mudahan 4 hal yang ada di dalam surat Wal Asri ini bisa memperkuat kita dalam keimanan, memperbaiki kita dalam amal soleh, dan juga memudahkan kita untuk saling nasihat-menasihati satu sama lain dan diberi kekuatan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menjalani hidup ini dengan bahagia ya. Rabbana atina fid dunya hasanah, baik di dunia bahagia, wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat juga bahagia. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.